dari kelompok 4. Di sini kami akan mempraktikkan praktikum IPA yang berjudul menguji karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Husnul Amalia dengan NIM 857385992. Saya Yudhan Solihin dengan NIM 857386392. Saya Deni Ahmad Jamaludin dengan NIM 857390923. Saya Lini Windiani dengan NIM 857384976. Saya Nugraha dengan NIM 857390948. Baik, adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada piring plastik, yang kedua ada pipet, yang ketiga ada cairan larutan yodium, dan yang keempat ada bahan yang akan kami gunakan: Terigu, gula pasir, dan pisang. Nasi putih, apel, Telur, biskuit, putih, kentang, dan margarin. Selanjutnya, mari kita ikuti uji karbohidrat yang selanjutnya. Bahan yang akan kami uji itu telah kami haluskan terlebih dahulu, berawal dari seperti ini: pisang, margarin, tahu, nasi, telur rebus yang putihnya, kentang, seapel, biskuit, dan gula pasir dan juga terigu menjadi seperti ini. Saya akan menguji dengan menggunakan larutan yodium. Yang pertama ada gula pasir, yaitu di sini gula pasir itu tidak memperlihatkan perubahan warnanya, berarti gula pasir ini tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan terigu, mari kita uji. Untuk terigu ini berubah warna agak keunguan, berarti terigu ini mengandung karbohidrat. Di sini saya akan menguji kentang dan juga margarin melalui dengan larutan yodium. Yodium yang akan menguji terhadap kentang. Bisa kita lihat dengan seksama bahwa kentang ini bisa menjadi berubah warna ungu kehitam-hitaman. Itu membuktikan bahwa kentang ini positif mengandung karbohidrat. Dan yang kedua, kita coba kepada margarin. Larutan yodium akan kita teteskan kepada margarin dan kita lihat apakah ada perubahan. Ternyata tidak merubah warna pada margarin tersebut. Jadi terbukti bahwa margarin itu tidak mengandung karbohidrat. Saya akan menguji dua jenis bahan, yaitu nasi putih dan pisang, yang akan saya campurkan dengan larutan yodium. Dan ternyata nasi putih bereaksi dengan mengeluarkan warna keunguan, berarti ini ditandakan dengan nasi putih mengandung bahan karbohidrat. Dan sekarang pisang. Dan ternyata dari bahan pisang tidak mengeluarkan warna apapun dan warnanya tetap sama, artinya tidak mengandung karbohidrat. tahu dan biskuit melalui tetesan yodium. Mari kita coba. Kita lihat reaksinya. Ternyata tahu tidak berubah warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan menguji tetesan ke biskuit. Bisa kita lihat, ternyata si biskuit berubah warna menjadi ungu. Otomatis dia mengandung karbohidrat. Akan menguji bahan-bahan dengan menggunakan larutan yodium. Akan tetapi yang saya akan uji itu hanya telur rebus dan apel saja. Nah, mari kita mulai. Setelah saya lihat-lihat dan setelah saya larutkan, ternyata tidak ada reaksi apapun dan tidak merubah warna apapun, maka telur rebus ini tidak ada kandungan karbohidratnya. Dan sekarang apel. Dan di apel pun dilihatnya tidak ada reaksi apapun ataupun tidak ada perubahan warna, maka apel tersebut tidak mengandung karbohidrat.
Jadi kesimpulannya dari sekian banyak bahan yang kita uji, hanya beberapa yang mengandung karbohidrat, diantaranya yaitu nasi putih mengandung karbohidrat karena mengalami perubahan warna, kemudian biskuit mengandung karbohidrat karena di sini terbukti perubahan warna dari cairan tersebut terhadap biskuit, dan terigu juga mengandung karbohidrat karena berubah warna. Selain itu, ada pula kentang yang mengalami perubahan warna, berarti di sini yang termasuk karbohidrat diantaranya nasi putih, terigu, biskuit, dan juga kentang. Kali ini kita akan melakukan uji Lemak. Baik, saya Husnul Amalia. Di sini saya akan menguji lemak yang terkandung pada seledri, kemiri, dan juga jagung. Pertama, kita menguji lemak pada seledri. Selanjutnya yaitu saya akan menguji lemak dari jagung. Dan yang terakhir saya akan menguji lemak dari kemiri. Baik, ini hasil dari seledri, kemiri, dan juga jagung. Mari kita tunggu selama 10 menit. Baik, saya Windy. Di sini saya akan menguji kandungan lemak di dalam bahan tersebut. Yang pertama ada kacang. Kita uji lemaknya. Kemudian kita ambil wortel. Selanjutnya margarin. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. pepaya. Yang pertama kita uji adalah pepaya dulu. Selanjutnya kita uji singkong. Selanjutnya kita tunggu selama 10 menit. Saya Denny, di sini saya akan menguji kandungan lemak yang ada di minyak dan juga susu. Baik, pertama-tama kita akan menguji cairan susu. Di sini saya menggunakan selang. Oke, selanjutnya minyak.
Mari kita tunggu selama 10 menit. Ya, di sini akan menguji kandungan lemak yang terdapat dari air dan santan. Untuk cara pengambilannya kita harus menggunakan selang dan tidak boleh menggunakan tangan. Selanjutnya kita ke santan. Mari kita tunggu sekitar 10 menit. Baik, setelah kita tunggu selama 10 menit, ternyata terbukti bahwa yang pertama pada jagung itu tidak mengandung lemak karena tidak berbekas apapun pada kertas ini, dan ini buktinya. Selanjutnya yaitu pada kemiri. Nah, sedangkan kemiri ini berbeda. Pada kemiri setelah dijemur selama 10 menit, ini berbekas dan ini membuktikan bahwa kemiri positif mengandung lemak. Dan yang terakhir yaitu seledri. Untuk seledri setelah dijemur selama 10 menit ternyata tidak berbekas dan artinya ini tidak mengandung lemak. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Yang pertama yang mengandung lemak yaitu margarin. Yang kedua mengandung lemak juga kacang. Dan yang ketiga tidak membekas apapun, artinya tidak mengandung lemak, ada di wortel. Setelah 10 menit dijemur, ternyata kandungan lemak dalam singkong dan pepaya tidak nampak ada perubahan apa. Berarti dapat disimpulkan bahwa singkong dan pepaya tidak mengandung kandungan lemak. Setelah menunggu 10 menit, ternyata minyak mengandung lemak, juga susu mengandung lemak. Terima kasih. Ini saya mendapatkan hasilnya antara air dan santan, dan ternyata yang terkandung atau yang mengandung lemak itu yaitu santan, karena kan air itu tidak berbekas apapun.